Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman, NPM 1911010377 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Upaya Peningkatan Kecerdasan Spiritual Siswa dengan Pelaksanaan Sholat Berjamaah di SMP Negeri 2 Waiserdang. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rica Putri Aprilia, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Kecerdasan spiritual merupakan kesadaran yang dengannya tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. Pengalaman ajaran agama dalam hal ini dilakukan dengan mensosialisasikan sholat di lingkungan sekolah dengan penerapan sholat, khususnya sholat zuhur berjamaah. Lingkungan sekolah diharapkan dapat memberikan motivasi ataupun dorongan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pengaruh sholat, khususnya sholat zuhur berjamaah, yang dikerjakan secara rutin akan membawa pengaruh terhadap kecerdasan spiritual dan kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian adalah titik poin yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah si peneliti, atau sering juga disebut dengan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan baik dari tenaga, dana, waktu, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti ini difokuskan pada meningkatkan kecerdasan spiritual siswa dengan sholat berjamaah di SMP Negeri 2 Waiserdang. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini peneliti ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kegiatan sholat berjamaah di SMP Negeri 2 Serdang, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak sholat berjamaah dalam pengembangan kecerdasan spiritual siswa di SMP Negeri 2 Waiserdang. Tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan sholat berjamaah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual di SMP Negeri 2 Waiserdang. Manfaat penelitian. Dalam hal ini, manfaat penelitian tersebut dibagi menjadi dua oleh peneliti, yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini, peneliti atau penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pada umumnya dan keilmuan pendidikan agama Islam khususnya mengenai pelaksanaan sholat berjamaah dengan kecerdasan spiritual. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber informasi bagi lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan SMP 2 Waiserdang, sekaligus dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan masukan baik saran maupun evaluasi mengenai usaha peningkatan kecerdasan spiritual siswa dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Penelitian yang relevan. Pada proposal penelitian ini ada 3 penelitian yang relevan yang diambil oleh peneliti. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuni Lianis yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melaksanakan Sholat Berjamaah di SMA 7 Negeri Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam mendisiplinkan siswa dalam melaksanakan sholat berjamaah dan untuk mengetahui faktor
penghambat bagi guru pendidikan agama Islam dalam mendisiplinkan siswa untuk mendisiplinkan siswa untuk sholat berjamaah di SMA 7 Kota Bengkulu. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Gustin Pratiwi yang berjudul Kecerdasan Spiritual dalam Disiplin Sholat Santriwati di Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kecerdasan spiritual dari sebuah proses pengalaman disiplin sholat dalam kehidupan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Jambi. Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Sobilar Rosat, yaitu tentang pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Aji Barang Wetan. Di dalam jurnal ini membahas tentang tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di Madrasah Ibtidaiyah khususnya kelas 3. Karena bab 1 telah selesai, sekarang saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama yaitu sholat berjamaah. Pengertian sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Secara definitif, ada dua macam pengertian sholat. Yang pertama dilihat dari sudut lahiriah, dan yang kedua dari sudut batiniah. Dari sudut lahiriah dikemukakan oleh ahli fikih, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari sudut batiniah, sholat adalah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan takut kepadanya, dan menumbuhkan di dalam hati rasa keagungan dan kebesarannya. Hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain atau wajib ain. Sebagian lagi berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sebagian lagi berpendapat sunnah muakkad atau sunnah istimewa. Yang akhir inilah hukum yang lebih layak selain sholat Jumat. Hikmah yang terkandung di balik sholat berjamaah. Pada hakikatnya, Islam bukanlah agama individu yang hanya memikirkan hubungan secara pribadi dengan Allah semata tanpa memikirkan kehidupan sosial sekelilingnya. Akan tetapi Islam merupakan agama kesatuan, paduan jamaah dalam umat yang satu, bertanah air satu, dan berkiblat satu, bahkan berjasad satu. Sesungguhnya Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk saling mengenal, ta'aruf, saling memahami, tafahum, saling membantu, ta'awun, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, tafakul, sesama mereka atau sesama muslim. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai di atas, sholat jamaah dapat dijadikan salah satu rujukan bagi umat Islam. Bila diperinci lebih dalam, maka hikmah-hikmah yang terkandung di balik sholat berjamaah yaitu persatuan umat, persamaan, kebebasan, mensyiarkan syiar Islam, merealisasikan penghambaan kepada Allah, bergerak mengerjakan kebaikan, dan melipat gandakan pahalanya, dan memantau keadaan umat Islam, merealisasikan ukhuwah Islamiyah. Seorang muslim tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari saudara-saudaranya. Yang B, konsep kecerdasan spiritual. Pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan, makna, dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Dan dengannya pun kita bisa menilai tindakan yang kita lakukan sebenarnya lebih bagus atau tidak dibandingkan dengan orang lain. Jadi, kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan, serta dapat membantu kita membangun diri kita secara utuh.
Selanjutnya, manfaat kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Dan kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan tertinggi manusia. Yang B, kecerdasan spiritual membimbing manusia untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki dan membimbing manusia untuk mendapatkan kedamaian. Yang C, kecerdasan spiritual menjadikan kita lebih cerdas dalam hal spiritual dan beragama. Selanjutnya, tanda-tanda seseorang mempunyai kecerdasan spiritual yang sudah berkembang. Yang pertama yaitu mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Yang kedua, melihat kehidupan dari visi dan nilai. Yang ketiga, kemampuan bersikap fleksibel. Yang keempat, kemampuan dalam menghadapi penderitaan. Yang kelima, kemampuan menghadapi rasa takut. Dan yang terakhir atau yang keenam, cenderung melihat keterkaitan berbagai hal. Bab 2 telah selesai. Sekarang bab terakhir atau bab 3. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian dalam pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam. Suatu data yang menggunakan makna, penelitian kualitatif itu sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan mendeskripsikan tentang upaya peningkatan kecerdasan spiritual siswa dengan pelaksanaan sholat berjamaah di SMA Negeri 2 Serdang. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan objek kajian penyusunan proposal penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 Weserdang, yang lokasinya berada di Jalan Simpang D, Desa Gedung Boga, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji. Pemilihan lokasi tersebut tidak lain dan tidak bukan karena adanya suatu hal yang patut untuk kita teliti, karena di SMP Negeri Weserdang ada sebuah lembaga yang formal, dan juga kebanyakan siswa yang saya jadikan sebagai objek penelitian adalah berada dalam lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung dalam pembentukan karakter siswa yang baik. Maka dari itu, saya ingin mengadakan penelitian di sana atau di SMP Negeri 2 Weserdang, karena saya ingin mengetahui sebatas mana perkembangan kecerdasan spiritual siswa dengan program yang diadakan sekolah, yaitu kegiatan sholat berjamaah. Kehadiran peneliti merupakan suatu instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif, menonjolkan kapasitas jiwa raga dalam mengamati, bertanya, melacak, dan mencari informasi secara detail. Keterlibatan penelitian di lapangan menjadikan hal utama karena posisi peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi instrumen utama. Selanjutnya, data dan sumber data. Yang pertama, ada data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh, diamati, dan dicatat secara langsung dari sumbernya, seperti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini, sumber utama yaitu siswa dan juga seluruh guru yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri sebagai penunjang sumber primer. Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder diantaranya adalah dokumentasi penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan dengan menggunakan dengan penggunaannya
Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang valid. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu yang pertama teknik observasi, dua teknik komunikasi, dan yang ketiga teknik dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, selanjutnya mengelompokkan sesuai dengan tema yang ada, menyajikan data. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Penyajian data digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil simpulan. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian sebagai petunjuk atau pemberi arah dan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Untuk itu, prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama tahap persiapan, selanjutnya tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada proposal penelitian saya. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada yang melihat saya berterima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.